Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia bersama saya Andi Satriani. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu telah digunakan di Kepulauan Nusantara dan juga di seluruh Asia Tenggara. Mungkin kita penasaran kenapa harus bahasa Melayu, bukan bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bugis, ataupun bahasa Makassar yang digunakan pada saat itu. Nah, ada beberapa faktor mengapa bahasa Melayu mudah diterima pada saat itu. Yang pertama, bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah istilah linguistik yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu ini telah banyak digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan pada saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, sebagai lingua franca, bahasa Melayu ini cepat tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Faktor kedua, bahasa Melayu praktis dan sederhana. Dilihat dari strukturnya, bahasa Melayu itu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Perbedaannya dapat dilihat dari cara penggunaannya. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan atau tidak berdasarkan status sosial, misalnya di beberapa pulau di Indonesia seperti di Jawa, ataupun di daerah kita sendiri yaitu Makassar. Beberapa penggunaan kata yang harus disesuaikan dengan umur ataupun dengan situasi kepada siapa kita berbicara. Misalnya di Pulau Jawa, kata sapaan anak kepada orang tuanya tentu berbeda dengan seorang anak dengan teman sebayanya. Dengan kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang menjadikan bahasa Melayu itu lebih diterima di kalangan Nusantara. Itulah ketiga faktor yang menjadi alasan kenapa bahasa Melayu itu terpilih menjadi bahasa persatuan. Seperti kita ketahui sekarang, bahwa bahasa Indonesia yang digunakan saat ini sudah tidak sama lagi dengan bahasa Melayu yang sebagai cikal bakalnya. Ini disebabkan oleh adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor waktu, faktor politik, faktor sosial budaya, dan juga faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor waktu. Jika dilihat dari lintasan sejarah, terdapat 3 fase yaitu fase prakolonial, fase kolonial, dan fase pergerakan. Yang pertama, fase prakolonial. Pada fase prakolonial ini, kita bisa melihat buktinya seperti tulisan-tulisan yang ditemukan pada prasasti, serta penggunaan dialek Melayu yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Fase kedua, fase kolonial. Orang-orang Barat yang datang ke Nusantara sekitar abad ke-16, mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi pergaulan, bahasa resmi perdagangan, dan juga bahasa resmi perhubungan. Fase ketiga yaitu fase pergerakan. Fase ini dimulai pada tahun 1901. Pada saat itu, telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu yang dikenal dengan ejaan Pan-Offician yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia. Pada saat itu, masih terdapat penggabungan 2 konsonan untuk membentuk huruf tertentu seperti C disusun TJ dan J ditulis DJ. Pada pemerintahan kolonial, bahasa Melayu mengalami banyak perkembangan. Dimulai pada tahun 1908, mendirikan Badan Penerbit Buku-buku Bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat dan mengalami perkembangan pada tahun 1917 menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel dan buku-buku penuntun yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini barulah pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Kemudian, pada tahun 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara lewat pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik.
atau dikenal dengan ejaan Suwandi, menggantikan ejaan Van of Vision pada tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Di tahun yang sama juga, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan setelah itu pada tanggal 28 Oktober 1980 ditetapkan sebagai Bulan Bahasa. Faktor kedua yaitu faktor politik. Unsur politik itu dapat terlihat dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh sekelompok pemuda mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. Salah satu ikrar itu berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia semakin kuat ketika dikeluarkannya Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada saat itu, Jepang meminta kesiapan bangsa Indonesia untuk merdeka, dan salah satunya dengan mempersyaratkan bahasa persatuan. Pengakuan bahasa persatuan ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan kemerdekaannya dari Jepang. Faktor ketiga yaitu faktor sosial budaya. Hasil dari interaksi masyarakat antar satu suku dengan suku yang lainnya ini menyebabkan adanya perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, dengan adanya program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga arus urbanisasi, menjadikan interaksi antar suku ini semakin kuat. Hasil pertemuan sosial budaya ini juga melahirkan beberapa istilah kebahasaan yang dipahami oleh pemakainya, kemudian diakui sebagai bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa daerah Sudan, Jawa, Batak, dan kemudian menjadi kata bahasa Indonesia. Faktor keempat yaitu perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, terdapat beberapa istilah dari kata bahasa Inggris yang diindonesiakan dengan menyerapnya secara utuh ataupun sebagian. Dicarikan padanannya sesuai konsep ilmiah, seperti website dipadankan menjadi laman, kata download dipadankan menjadi unduh, dan bahkan kata Facebook dalam bahasa Inggris yang diindonesiakan. Terima kasih, inilah sekilas informasi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.